Malam hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda apa kunci sukses itu. Kunci sukses di bisnis ini adalah sebenarnya bagaimana kita membentuk kebiasaan untuk sukses. Sukses adalah sebuah kebiasaan. Sayangnya, gagal adalah juga sebuah kebiasaan. Nah, Bapak dan Bu, apakah kita sudah membentuk kebiasaan yang akan mengantarkan kita untuk menuju kesuksesan, atau justru kebiasaan yang kita kerjakan sehari-hari itu mengantarkan kita ke jurang kegagalan? Nah, ini Bapak dan Bu, masalahnya kebiasaan buruk itu mudah sekali dibentuk, tapi dia akan susah untuk diajak hidup. Benar nggak Bapak dan Bu? Kebiasaan yang buruk itu mudah sekali terbentuk, mungkin tanpa Anda sadari, Anda sudah bentuk kebiasaan buruk itu. Memang mudah, tapi nanti ujung-ujungnya Bapak dan Bu, penderitaan, susah diajak hidup. Sebaliknya, kebiasaan baik memang susah dibentuk, tapi enak diajak hidup. Bentuk kebiasaan baik, susah atau susah Bapak dan Bu? Sulit apa sulit? Nah, kalau membentuk kebiasaan baik itu mudah, semua orang sudah sukses Bapak dan Bu. Masalahnya itu tidak mudah. Tapi ingat, tidak mudah kalau dibentuk terus dengan sengaja, itu akan enak diajak hidup nantinya. Kita akan nikmati panjang dan lama. Ya, ini. Pertama Bapak dan Bu, kita harus bentuk kebiasaan kita yang kita inginkan. Dan nanti kebiasaan kita ini yang akan membentuk seperti apakah kita. Jadi, first we make our habit, then our habit will make us. Ini kata-kata yang sangat powerful, sangat kuat sekali, dan saya benar-benar senang ya mendengarkan itu dan betul mengandung kebenaran Bapak dan Bu. Nah, masalahnya Bapak dan Bu, kendala dalam membentuk kebiasaan yang baik itu apa? Ya, mungkin kebiasaan kita yang lama itu tidak mendukung kita untuk sukses, dan kita tahu itu, kita mau membentuknya sesuatu yang baru yang mengantarkan kita untuk menuju sukses. Nah, ini Bapak dan Bu, kendala-kendalanya tidak nyaman. Membentuk kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru itu nggak nyaman. Nah, Bapak dan Bu, contohnya seperti ini. Saya lihat tadi ada yang duduk dengan naikkan satu kaki di atas kaki yang lain. Ya, maksud saya nggak di atas kursi, ya, tetap tapi Anda naikkan. Bapak dan Bu, secara tidak sadari, Anda terbiasa untuk naikkan mungkin kaki yang kiri di atas, dan Anda coba sekarang dengan sengaja rubah, naikkan kaki yang kanan di atas. Rasa ganjel nggak Bapak dan Bu? Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh. Anda bersedekap gini ya, rubah, rasanya kok aneh sekali. Nah, kalau Anda coba rubah, itu nggak nyaman Bapak dan Bu. Nggak nyaman, ada yang ganjel gitu. Ini hanya sesuatu hal yang kecil. Sesuatu hal yang kecil yang kita mau rubah itu pun gak nyaman. Apalagi sesuatu yang besar. Misalnya kita terbiasa bangun siang. Bangunnya itu jam 9. Terus kita mau rubah, saya harus berubah. Bangun jam 6 pagi. Begitu Anda bertekad di awal, wah kayaknya mudah. Waktu Anda masih sadar. Biasanya 1-2 hari bisa. Setelah itu godaannya terlalu panjang. Aduh, bantal kok enak sekali ya. Ya. Dingin, hujan lagi. Akhirnya terbentuk lagi, balik lagi ke kebiasaan yang lama. Tidak nyaman, itu penyebabnya. Perlu komitmen Bapak dan Bu ya. Kalau Anda mau bentuk kebiasaan baru, ingatkan terus diri Anda. Ini ingatkan terus dan bentuk secara terus-menerus. Itu akan terjadi kebiasaan yang baru. Yang ketiga, perlu waktu dan konsistensi. Perlu waktu, tidak hanya terjadi segitu saja. Anda tutup mata buka langsung kebiasaan baru, tidak seperti itu sayangnya. Dan perlu konsisten, dilakukan terus-menerus. Dikatakan membentuk kebiasaan baru perlu 3 bulan Bapak dan Bu. 3 bulan baru tercipta itu sebagai sebuah kebiasaan baru yang Anda lakukan dengan nyaman. Makanya dibilang kalau Anda membentuk kebiasaan sebagai 15 planner, cuman sekali hari ini Anda qualified ikut 15 planner meeting, bulan ini saja. Setelah itu balik lagi presentasi cuma 5 kali. Bulan depannya lagi balik 15 kali. Belum terbentuk Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bisa membentuk kebiasaan itu, 15 kali presentasi terjadi 3 bulan berturut-turut, itu baru akan ada tanda-tanda Anda punya kebiasaan baru itu.
kebiasaan untuk sukses. Makanya silver planner, good planner itu 3 bulan, bukan sebulan Bapak dan Bu. Ya. Berikutnya, bagaimana kebiasaan terbentuk? Biasanya dimulai dari pikiran. Dari pikiran kita terciptalah tindakan. Ada nggak Anda yang melakukan sesuatu tanpa mikir? Jalan tanpa dipikir. Refleks gitu, tiba-tiba nyampe di sini Sutosoma. Kalau yang ada, tolong angkat tangan, saya mau belajar kepada Anda. Ya, semuanya dirancang di dalam pikiran dulu. Pembicara yang terkenal James Gui mengatakan, everything is created twice, katanya. Semua itu tercipta 2 kali. Yang pertama, in our mind, di pikiran kita. Yang kedua, itu di kenyataan, in reality, katanya. Benar Bapak dan Bu. Apapun yang kita ingin lakukan terbentuk dari pikiran, baru jadi. Kita mau bangun rumah, dipikir dulu, baru jadi rumah. Enggak tiba-tiba dibangun tanpa rancangan, tanpa dipikirkan dulu, kaget nanti. Pintunya kok ada di samping ya. Ya, bentuknya kok tidak seperti yang saya harapkan. Akan terjadi seperti itu. Nah, flow-nya seperti ini Bapak dan Bu. Pikiran itu akan menciptakan tindakan Anda. Dan tindakan ini akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan membentuk karakter Anda. Dan karakter Anda yang terbentuk karena kebiasaan Anda tadi, itulah yang akan menentukan nasib baik atau nasib buruk yang Bapak dan Ibu akan nikmati. Terbentuknya seperti ini. Jadi kebiasaan Anda itu akan berakhir dengan nasib. Jadi ada orang yang sial terus, tiap usaha sial terus lagunya ya nasib, penyesalan terus ya. Dia nggak tahu cara mengubahnya. Padahal kalau dia hari ini datang, dia tahu cara mengubah nasibnya. Ya, jadi caranya gini Pak dan Bu, rubah kebiasaannya. Caranya gimana? Dirubah pola pikirnya terus menerus sehingga tercipta tindakan baru, tercipta kebiasaan baru, karakter baru dan nasibnya akan berubah. Seperti itu. Terus ini kebiasaan orang gagal. Jangan diikuti Bapak dan Bu, kecuali Anda pengen gagal. Ya, saya cuma kasih tahu, siapa tahu Anda pernah melakukannya atau barusan saja melakukannya. Ya, yang pertama, senang menunda-nunda. Jadi orang gagal itu kalau ada sesuatu senangnya nunda-nunda. Misalnya punya keinginan, saya mau sukses. Untuk sukses apply-nya bilang presentasi minimal 15 kali. Oke, di awal oke, tapi begitu mau presentasi ditunda. Entar besok, sehingga namanya diganti Tarso. Karena selalu bilang entar besok, akhirnya nggak pernah presentasi, ditunda terus. Ya, terus berikutnya suka cari alasan. Alasan terus, ya. Kalau ditanya, katanya mau sukses. Ya saya gini ya, orang yang saya ketemui tidak ada yang mau gabung. Ya memang kan begitu ya. Nah saya belajar dari leader besar Core System ya Pak Suprato Cuaca di Jakarta. Dulu di awal saya bergabung di bisnis ini saya belajar banyak. Karena saya dulu juga suka cari alasan Bapak dan Ibu. Cari alasan untuk tidak sukses. Dan beliau mengatakan gini, orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Orang sukses selalu kelebihan satu solusi. Jadi beda sekali. Kalau orang untuk situasi yang sama, orang gagal, dia yang dicari alasan dulu. Misalnya ada pertemuan 15 planner seperti ini. Orang yang gagal, dia akan cari. Kalau nggak ketemu alasan, alasannya dibuat-buat. Misalnya ada anjing nyebrang. Ya, segala macam yang nggak masuk akal gitu. Tapi kalau orang sukses, walaupun sulit seperti apapun, dia akan ketemu solusinya. Dia fokus pada solusi. Kelebihan satu cara, kelebihan satu solusi. Dan ada leader besar yang lain mengatakan gini, kalau kita mau sukses, lupakan alasan. Kalau kita selalu beralasan, lupakan sukses. Nah itu aja kuncinya Mbak dan Bu. Jadi kalau Anda ketemu orang selalu cari-cari alasan, berarti dia sudah melupakan sukses. Tapi kalau orang selalu cari solusi, berarti dia akan sukses. Karena dia tidak mengingat-ingat alasan lagi. Dia udah lupa apa itu alasan. Ya. Nah berikutnya selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Orang tua saya sih tidak menyekolahkan saya, tidak mendidik saya untuk punya titel. Makanya saya jauh dari keberhasilan. Atau kondisinya, saya sih lahir di desa, coba saya lahir di kota, mungkin ceritanya bisa berbeda. Nah gitu Mbak dan Bu, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Ya, selanjutnya selalu mencari pembenaran.
Kalau terjadi sesuatu hal dan tidak sesuai dengan harapannya, bukan dia yang salah. Dia tetap benar. Misalnya dia mau presentasi dan orang yang nggak gabung, dia seharusnya belajar dan memperbaiki untuk presentasi berikutnya, tapi dia akan mencari pembenaran. Ya, saya sudah presentasi, sudah benar. Orangnya aja yang negatif. Selalu cari pembenaran. Pokoknya segala sesuatunya, dia yang benar, orang lain yang salah. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, hindarkan kebiasaan orang gagal. Kecuali Anda mau gagal, akrabi kebiasaan orang gagal ini. Ya, oke. Pak dan Bu, saya dulu belajar. Di awal saya juga nggak ngerti apa-apa. Saya sama Pak Aryawan dan leader-leader yang lain, di awal kami juga buta. Terhadap bisnis ini kami nggak ngerti apa-apa. Tapi kami belajar. Saya pengen tahu apa rahasia suksesnya. Dan saya ketemu Bapak dan Bu, ternyata untuk sukses di bisnis ini, kita harus menjadikan diri kita seorang core person. Orang inti yang tepat untuk bisnis ini. Ya. Banyak orang dia selalu bertanya, kenapa sih saya kok nggak berhasil? Jawabannya ini Bapak dan Bu, mungkin dia belum menjadikan dirinya seorang core person. Jadi core person ini bukan checklist. Mungkin upline Anda, sponsor Anda memberikan satu kertas yang tulisannya core person checklist. Bukan itu Bapak dan Bu. Tapi core person, ingat, Anda lakukan. Ya, jadi bukan core personnya. Anda sudah punya buku? Sudah. Sudah dengerin kaset? Sudah. Sudah presentasi 15 kali? Sudah. Ya setelah itu? Sudah. Sudah selesai. Bukan itu Bapak dan Bu. Ternyata yang jauh lebih penting adalah melakukan kebiasaan core person. Ingat tadi hukumnya, belajar, lakukan, dan duplikasikan. Itu Bapak dan Bu. Selalu begitu. Kalau Anda sudah menjadi core person, lakukan kebiasaannya, dan nantinya Anda duplikasikan, Anda bina, Anda bantu rekan-rekan Anda yang baru bergabung untuk melakukan hal yang sama, kebiasaan yang sama. Nah, kebiasaan-kebiasaannya sebenarnya Bapak dan Bu sangat sederhana. Saya dulu juga heran, kok ada bisnis yang punya potensi besar seperti ini yang dilakukan, kok hal-hal yang sederhana. Saya dulu sudah mempersiapkan Bapak dan Bu, saya tahu bisnis ini luar biasa. Ya, 1-2 tahun Anda peringkat bintang 8, potensi penghasilan Anda 40 juta. Dan Anda kalau terus kerjakan bisnis ini, Anda diberikan mobil mewah yang harganya itu berkisar 500 sampai 600 juta. Ini bisnis besar, saya tahu, dan saya sudah mempersiapkan diri saya. Pasti kiat-kiatnya, strateginya hebat. Saya sudah mempersiapkan, pasti bukunya tebel-tebel nih. Saya sudah mempersiapkan, akan saya pelajari. Ternyata Bapak dan Bu, saya terkaget-kaget. Untuk sukses di bisnis ini ternyata sangat sederhana sekali. Jadikan diri core person dan lakukan kebiasaannya. Sederhana, kadang nggak susah dimengerti. Saya kasih Anda sebuah cerita. Kenapa kok kebiasaan bisa bikin orang sukses? Ada seorang pemuda. Pemuda ini dia kagum sekali karena di desanya ada seorang ahli permata. Ahli permata ini dia itu bisa mengenali batu-batu permata yang mahal. Jadi kalau ada orang ya dari kota lain itu beli permata dan dia nggak tahu ini batu permata yang asli atau enggak, nilainya berapa, mereka selalu datang ke ahli permata ini. Dan dia bisa membantu orang-orang itu untuk menentukan berapa nilai permata itu. Sehingga dia menjadi begitu terkenal. Nah, si pemuda ini pengen sekali belajar, dia datang ke ahli permata ini dan menyatakan niatnya. Karena melihat si pemuda ini begitu ingin belajar, si ahli permata ini akhirnya luluh hatinya. Dan dia katakan gini, oke anak muda, saya terima kamu jadi muridku. Mulai besok jam 8 pagi, kamu datang ke sini dan saya akan ajarkan ilmu untuk jadi ahli permata. Si pemuda ini senang sekali Pak dan Bu. Dan besok paginya dia datang jam 8 pagi. Dan dia udah siap, wah ini pasti pelajarannya maha dahsyat. Ya ahli permata terkenal. Ya, dia udah siap-siap. Wah, saya akan diajari luar biasa. Ternyata hari itu Bapak dan Bu, ahli permata ini datang dan dalam satu kantong ada 3 permata dan dituang di meja. Dan si pemuda ini cuma disuruh megang-megang ketiga batu permata itu. Disuruh gitu aja megang terus sampai jam 4 sore. Dan setelah itu dia disuruh pulang. Besok balik lagi ya. Udah selesai pelajaran. Oh iya, hari pertama nggak apa-apa. Akhirnya pemuda ini datang besoknya. Dan besoknya lagi si ahli permata itu naruh 3 batu permata yang lain. Dan si pemuda ini disuruh pegang-pegang terus sampai jam 4 sore. Ya.
Dan Bapak dan Ibu ternyata itu disuruh lakukan selama 5 bulan berturut-turut, tiap pagi datang jam 8, pulang jam 4, cuman pegang-pegang batu-batu permata itu ya. Akhirnya si pemuda ini merasa, kok saya mau jadi ahli permata, cuman disuruh pegang-pegang gini, kalau cuman pegang-pegang gini gak usah belajar dari dia lah. Ya. Dan dia menemui si ahli permata dan mengatakan ini, Pak, terus terang saya tidak sanggup melakukan ini lagi. Saya berharap jadi ahli permata, Pak. Tapi saya kok cuma disuruh megang-megang batu. Akhirnya si ahli permata bilang gini, oke, nggak apa-apa kalau kamu memang sudah mau berhenti. Tapi besok kamu masuk 1 hari terakhir. Ya, oke. Dia besoknya masuk dan si ahli permata ini datang. Dan di hadapannya cuma ditaruh 1 batu. Dan disuruh pegang si pemuda ini. Dan pemuda ini mengatakan gini, weh, ini bukan permata asli. Terus si ahli permata nanya, dari mana kamu tahu? Ya saya bisa merasakannya. Terus si ahli permata bilang, kamu sudah lulus jadi ahli permata. Dia bilang gitu. Jadi si anak muda ini, dia gak sadar bahwa dia tiap hari itu sudah dilakukan suatu kebiasaan untuk mengenali permata-permata yang berbeda-beda. Sehingga dari apa yang dia lakukan, dengan tangannya pun dia sudah bisa tahu yang mana yang asli, yang mana yang mahal, dan mana yang permata palsu. Dan dia lulus Bapak dan Ibu. Kebiasaan yang membosankan. Yang pemuda ini pun gak sadar ternyata bisa jadikan dia ahli permata yang hebat. Nah Bapak dan Ibu, di bisnis ini, kalau Bapak dan Ibu mengerti dan sadari dan tahu kebiasaan yang dibentuk sebenarnya sederhana sekali Bapak dan Ibu. Kebiasaan untuk menjadi seorang core person. Kebiasaan core person itu apa saja? Nah saya akan buka-bukaan dengan Anda berdasarkan pengalaman saya. Siapa yang pengen dengar Bapak dan Ibu? Wah oke, semangat Anda luar biasa. Oke, nah ini kebiasaannya Bapak dan Ibu. Melakukan presentasi minimal 15 kali per bulan. Ingat di awal saya tanya, semua orang pengen sukses, siapa mau kerjanya? Ada yang mau, ada yang enggak. Sukses tetap mau suksesnya. Presentasinya enggak Pak. Ya, enggak bisa Bapak dan Bu. Ini satu paket. Pekerjaannya ini. Tadi ada yang new, kalau enggak salah silver planner atau gold planner mengatakan, nafas di bisnis ini adalah presentasi. Nafas hebat sekali Pak. Benar sekali. Jadi kalau Anda sudah nggak presentasi, artinya Anda nggak bernafas. Kalau Anda sudah berhenti bernafas, artinya sudah koit katanya. Ya, sudah mati Bapak dan Bu. Jadi jangan heran, jangan komplain. Ada orang yang bilang gini, Pak, bisnis saya kok nggak berkembang Pak? Ya, selalu pertanyaannya Bapak dan Bu, apakah Anda sudah presentasi? Ada orang yang mengeluh ke saya dan mengatakan, Pak, saya kayaknya nggak jodoh di bisnis ini. Saya nggak bisa mengembangkan bisnis ini Pak. Di pertanyaan saya yang diajarkan oleh Pak Edo, kalau ada orang yang mengatakan bisnisnya nggak jalan, satu jawabannya Bapak dan Ibu, pasti presentasinya tidak ada. Presentasinya kecil, frekuensinya itu saja. Ya, nah kalau Bapak dan Ibu mau sukses di bisnis ini, Anda yang harus melakukan dulu 15 kali presentasi per bulan. Ingat loh Bapak dan Ibu, Anda yang melakukan 15 kali presentasi per bulan, baik one on one atau home meeting. Anda lakukan, ini minimal Bapak dan Bu, ini bagi orang yang mau mengembangkan bisnisnya, minimal presentasi 15 kali. Kalau Anda presentasinya cuma 8 kali, boleh, tapi itu kategori hanya untuk yang mau bertahan di bisnis ini. Ya, kalau 8 kali per bulan, itu cuma cukup membuat Anda bertahan. Tapi kalau presentasinya kurang dari 8 kali, artinya susah nafas. Ya, kalau presentasinya sebulan, oke. Ada yang presentasi cuma sebulan 2 kali. Aduh Bapak dan Bu, itu katanya tinggal tunggu tanggal matinya saja. Ya, gitu. Ya, kalau Anda mau sukses, Anda mau bisnis Anda berkembang, minimal 15 kali presentasi. Kalau Anda mau mempercepat kesuksesan Anda, presentasilah 30 kali per bulan. Hukumnya cuman itu Bapak, dan ini adalah vital sign. Vital sign salah satunya adalah menjadi 15 planner. Ya, ingat ya, vital sign itu adalah untuk mengukur kesehatan bisnis Anda. Kalau Anda mau punya bisnis yang sehat, pastikan Anda dulu 15 planner dan Anda ajak grup Anda untuk 15 planner. Ya, vital sign Bapak dan Bu, karena dari presentasi akan ada new app, akan ada anggota baru yang bergabung.
Ya, selama ada presentasi akan selalu ada anggota baru yang bergabung. Jadi jangan pertanyaannya dibalik, kenapa kok nggak bisa berkembang jaringan saya? Pasti ujung-ujungnya karena presentasinya kurang. Makanya tidak berkembang. Selama presentasinya banyak, pasti hukum Pareto terjadi Bapak dan Bu. Ya, kalau Anda melakukan presentasi dengan benar, nggak mungkin grup Anda nggak jalan. Nggak mungkin grup Anda macet. Kecuali Anda sendiri yang memacetkan diri Anda. Nah, kenapa sih kok orang awal itu nggak mau melakukan 15 kali presentasi? Bapak dan Bu, saya juga merasakannya. Momok. Ya, momok itu bahasa Balinya apa gitu? Apa Pak Ari? Trauma. Ya, biasanya orang di awal kan presentasinya takut-takut. Ya, bagi Anda di awal yang mau menjalankan bisnis ini, jangan selalu tergantung sama upline. Saya masih melihat ada leader yang peringkatnya cukup tinggi sebenarnya. Ada bintang 5, ada bintang 6. Tapi dia belum pede. Kenapa? Karena dari awal, tiap kali dia presentasi selalu minta bantuan upline-nya. Sampai dia dewasa selalu nggak nyaman kalau upline-nya nggak mendampingi. Sebenarnya ini akan menghambat perkembangan bisnis Anda Pak dan Bu. Saya dulu diajarkan gini, Pak nggak masalah presentasi Anda jelek Pak. Presentasi Anda yang pertama selalu memang ancur-ancuran. Pak Edo pun ya presentasi pertama kali istrinya kan latihannya dengan istrinya ya. Kalau Anda dengar ceritanya. Latihan presentasi, Anda bayangkan Good Lion juga perlu latihan presentasi loh Bapak dan Bu. Good Lion juga gemetaran dulunya, presentasi depan istrinya. Baru sebentar istrinya bilang, Bu Ari bilang, sudah, ya, nggak tahan lagi saya mendengar, nggak karu-karuan Bapak dan Bu. Tapi ingat, kalau Anda kejadian 1 itu pasti hancur, 2 pasti juga hancur, dan Anda jadikan patokan bahwa Anda tidak akan bisa melakukan presentasi yang bagus, Anda melakukan kesalahan dasar yang sangat besar Bapak dan Bu. Karena presentasi setiap orang pertama kedua biasanya memang jelek. Sampai 15 kali itu juga masih jelek lah ya. Nah pertanyaannya Bapak dan Bu, kira-kira kalau Anda melakukan presentasi Anda yang pertama dengan presentasi Anda yang ke-15, kira-kira bagus yang mana? Kalau Anda melakukan presentasi yang ke-15 dengan presentasi Anda yang ke-50, bagus mana? 50. Kalau Anda nggak pernah cuma melakukan presentasi 5 kali terus berhenti, pernah bagus nggak? Gak pernah bagus, itu penyebabnya karena Anda trauma dengan presentasi, karena kebetulan presentasi Anda masih jelek dan Anda ditolak. Terus Anda jadikan itu acuan, saya memang gak bakat presentasi. Aduh, saya jauh dari kesuksesan karena saya gak bisa presentasi. Bapak dan Bu, makanya Anda lakukan sendiri secepat mungkin mandiri, jangan tergantung dengan upline. Saya diajarkan gini Bapak dan Bu, Pak, pokoknya kalau ada orang yang baru bergabung, pertama, kedua didampingi. Setelah itu dia melakukan presentasi setengah pun nggak apa-apa. Dan tiap kali presentasi ada nggak upline Anda yang langsung protes begitu ada presentasi, kamu ini presentasi jelek amat sih. Ada nggak yang gitu? Sejelek apapun dulu Bapak dan Bu saya presentasi. Pak Hartono, Pak Ari sama saya presentasi hancur-hancuran juga. Ya, Pak Ari kalau presentasi itu basah kuyup Bapak dan Bu, bajunya bisa diperes ya. Kita seperti itu hancur, sekarang bolehlah terima reward ya, tapi dulu awalnya ya hancur sama, saya juga gitu Pak dan Bu. Tapi Pak Hartono, begitu lihat presentasi kita nggak karu-karuan, ada yang salah saya tahu, dia tetap bilang, bagus Pak, bagus Pak. Gitu Pak dan Bu, jadi kita, wah bagus loh ternyata, tak pikir jelek Pak. Bagus Pak ya? Iya bagus Pak. Aduh, jadi kepercayaan diri kita naik Bapak dan Bu. Penting sekali untuk Anda lakukan, dan anggota baru, secepatnya, dalam 2 minggu, Anda harus bisa presentasi sendiri dan harus bisa sponsori orang. Kalau tidak Bapak dan Bu, Anda kehilangan kepercayaan diri Anda. Makanya kalau Anda baru di sini, paksa diri Anda untuk segera melakukan presentasi. Jangan tergantung upline. Secepat mungkin Anda mandiri, Anda akan punya bisnis yang besar. Kalau Anda punya grup 20 orang dan tergantung 1 orang upline-nya, jadi kalau upline-nya sibuk, nggak terjadi presentasi sama sekali. Mati secara perlahan-lahan dan tidak nikmat Bapak dan Bu. Ya, makanya lakukan presentasi karena itu penting. Nafasnya di bisnis ini ada yang bilang tulang punggungnya. Ya, kalau nggak ada tulang punggung kita nggak bisa berdiri. Benar juga. Makanya sudah benar lakukan. Ya, sudah benar semuanya tinggal dilakukan saja ya. Nah, ingat Bapak dan Bu, kualitas didapat dari kuantitas. Semakin sering Anda lakukan, Anda akan jadi orang yang hebat. Tahu nggak jago karate Bapak dan Bu? Orang yang belajar karate, di awal kan dikasih ban putih. Orang baru belajar karate, biasanya kalau ketemu orang di jalan disenggol, gerakannya,
heboh mengeluarkan jurus yang baru dia pelajari. Bener kan? Kalau orang sudah belajar karate lama dan dannya hitam, dia disenggol orang, dia tenang nggak badanmu? Apakah seperti yang dan putih tadi? Enggak ya. Yang dan putih itu gerakannya macam-macam, ditendang, bis jatuh. Ya. Tapi yang dan hitam beda. Tenang aja, lawannya macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah punya yang namanya ilmunya. Dia sudah punya kemahirannya. Didapat di mana? Perlu waktu, perlu latihan. Ya, dilakukan terus-menerus. Makanya kalau Anda mau jadi jago presentasi, Anda lakukan presentasi. Anda akan jadi jago. Kita bisa karena biasa, bukan bisa karena melihat. Anda bisa karena biasa. Kalau Anda lakukan, Anda akan jadi jago presentasi. Ya, jadi Anda lakukan terus presentasi, jadikan sebuah kebiasaan. Jadi teman-teman saya, dulu saya juga ya, Pak Aryawan juga, Pak Bagi, Pak Adi itu, ya Pak Rai Susandi, mereka bilang, Pak, saya kalau nggak keluar malam presentasi, Pak, gatelan, Pak. Ya, ada yang hilang, Pak dan Bu. Kenapa? Sudah jadi sebuah kebiasaan. Ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, tanda-tanda orang sukses, Pak dan Bu. Kalau kebiasaannya presentasi, lah itu kan nafasnya di bisnis ini. Kalau dia nafas terus, kan dia sehat. Miliki kebiasaan untuk melakukan presentasi 15 kali minimal. Terus berikutnya, memakai minimal 2 jenis produk Tiansi per bulan. Saya nggak tahu di ruangan ini, apakah Anda 100% user? Apakah Anda 100% pengguna produk? Apakah Anda berani kalau Anda mengajak grup Anda ke rumah Anda dan kebetulan dia kebelet ke kamar mandi, Anda izinkan dia ke sana? Atau Anda ingat, odol saya bukan odol Tiansi. Ya, nanti ketahuan saya bukan pengguna produk. Ya, nah Bapak dan Ibu, sudahkah Anda melakukan dalam diri Anda? Dikatakan kita pemilik dari usaha ini. Kalau pemilik, logikanya kita pakai dong produknya. Nah Bapak dan Ibu, pengalaman saya senang sekali produk Tiansi. Saya nggak perlu nunggu sakit baru saya pakai produk Tiansi. Tapi saya tahu Bapak dan Ibu, produk Tiansi ini untuk mencegah supaya kita punya tubuh yang sehat. Kalau Anda punya tubuh yang sehat, Anda bicara tentang produk-produk kesehatan, lebih yakin nggak Bapak dan Ibu? Kalau Anda distributor Tiansi, diminta untuk home meeting, dan Anda bilang, tunggu dulu, saya masih batuk. Aduh, kayak gitu Bapak dan Ibu. Gimana Anda akan punya grup besar? Ya, dikit-dikit uyeng-uyeng, ya, vertigonya kumat, kayak gitu, itu tanda-tanda nggak pemakai produk. Ya, mungkin dia cuma 10% pemakai produk. Padahal kita diminta untuk 100% pemakai produk. Ya, sudah nggak Anda pakai produk? Karena kalau Anda pakai produk, Anda sehat, Anda punya keyakinan Bapak dan Ibu. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali. Bayangkan kalau Anda memulai dari diri Anda jadikan kebiasaan. Selain Anda sehat, Anda punya keyakinan. Dan apa yang Anda lakukan itu diduplikasi oleh grup Anda. Makanya kalau Anda memakai produk, Anda bawa kemana-mana. Jangan kalau minum malah Anda di dalam rumah, minumnya ditutup gitu ya. Jangan-jangan Anda minum produk lain. Kalau Anda minum produk dan Anda jalan sama downline Anda, bawa dong produknya. Misalnya Anda lagi ngembangkan ini ke daerah lain. Anda makan siang, habis makan siang, keluarkan produknya dan minum di depan grup Anda. Dia tahu, wah sponsor saya, leader saya minum produk. Anda nggak usah ngomong, minum dong produk. Dia akan ngikuti Bapak dan Ibu. Itu pengalaman saya. Tak usah dikatakan, ya apa yang Anda lakukan akan diduplikasi, itu aja. Bayangkan kalau Anda punya jaringan, itu pemakai produk semuanya, udah nggak usah macam-macam lah, odol aja. Semua pakai odol Tiansi, Anda punya jaringan, suatu ketika mencapai 10.000 dan semuanya beli odol 50.000. Berapa nilainya? 500 juta ya, dari odol saja. Bayangkan itu Bapak dan Ibu, Anda siap-siap jadi pemilik usaha yang besar, makanya biasakan untuk mengkonsumsi produk minimal 2 per bulan. Untuk siapa? Ya untuk Anda dan perkembangan bisnis Anda. Berikutnya, melayani pelanggan. Ya, saya nggak tahu apakah Anda sudah menjadikan ini sebuah kebiasaan. Banyak yang mengatakan, Pak, kan kita diajarkan bukan jualan. Lah memang siapa yang ngajarin Anda jualan? Kan Anda tiap kali presentasi, jawabannya kan ya, tidak, dan pelanggan. Benar nggak? Jadi jangan sia-sia presentasi Anda Bapak dan Ibu. Kalau Anda presentasi dengan cara yang benar, ya orang biasanya sungkan dengan Anda, nggak enak dengan Anda. Paling jelek
dia akan coba produknya. Kecuali Anda presentasinya terlalu agresif sehingga dia tidak nyaman dengan Anda, sehingga pintu hatinya tertutup, ya sudah, goodbye. Tapi kalau Anda baik, membangun hubungan dengan baik, dan Anda akan punya bisnis yang besar Bapak dan Ibu. Jadi, sudahkah Bapak dan Ibu Anda melayani pelanggan? Kalau Anda menjadikan ini kebiasaan, miliki 5 Bapak dan Ibu pelanggan. Caranya gimana? Saya sampai sekarang, bukan pelanggan ini artinya tiap bulan Anda belanjakan di stokis dan Anda antar-antar loh Bapak dan Bu. Ada satu pelanggan saya Pak di negara. Ya, saya nganterin. Enggak, bukan itu loh maksudnya Bapak dan Bu. Bukan Anda belikan, Anda antar ke tempatnya. Bukan. Anda tinggal hubungin dia, ingatkan dia. Komunikasi, kasih informasi terbaru. Itu akan mengingatkan dia. Oh iya, biasanya dia nanya-nanya. Ya, dia akan nanya-nanya. Orang di telepon itu seneng gak Bapak dan Bu? Orang yang gak enak, gak suka di telepon itu kalau orang nagih hutang. Tapi kalau orang telepon, nanyakan kabar, ya gimana kesehatan, gimana keluarga. Saya yakin kalau Anda kenal, dia seneng juga. Gitu diperhatikan. Nah kalau Anda lakukan itu, Anda akan menjaga pelanggan Anda. Ya, kemarin saya kan lagi bangun rumah Bapak dan Bu. Dan saya cari gorden. Ya, kita ke tempat penjual gorden. Dan sudah kita ketawa-ketawa bercanda milih-milih gorden. Udah terlibat obrolan. Ya kebetulan istri saya baru punya anak. Oh kasih selamat, seneng. Aduh Pak, Anda beruntung sekali ya sudah punya 3 anak. Kami udah coba lama loh Pak. Ya sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Ya sudah, ya kan udah dibukakan pintu masuknya. Bener gak Bapak dan Bu? Langsung saya ceritakan kesaksian teman-teman saya yang 6 tahun menikah gak punya anak. Berkat produk Tiansi bisa punya anak 2 sekarang kan gitu. Akhirnya dia mau nyoba produk. Awal yang baik, dia belanja 750.000 Bapak dan Bu. Ya, calon pelanggan baru, benar nggak seperti itu? Ya, biasakan Bapak dan Bu, biasakan ngobrol aja. Kalau Anda baik, tentu Anda akan direspon dengan baik. Minimal 5 pelanggan dan Anda akan punya 250 PV, ya, baik di plan A atau plan B. Kalau pelanggan Anda masing-masing, misalnya Anda punya 5 dan belanja 1 kalsium 1 aja Bapak dan Bu, ya. 5 kali 150 dibulatkan berapa? 750 ya? Nah, udah kan? Selesai. Lumayan Bapak dan Bu. Anda nggak usah bingung-bingung PS, tinggal Anda pakai 2 produk itu berapa? Plak, itu ditambahkan dan masuk kembali lagi sebagai omset Anda. Enak kan semua mendatangkan uang kalau Anda lakukan kebiasaan yang benar. Terus berikutnya, nah membaca buku yang direkomendasikan minimal 15 menit per hari. Bapak dan Bu terus terang, saya ketemu banyak orang yang waktu dikasih tahu baca buku, mereka langsung mengatakan, Pak, saya itu paling gak suka baca buku. Kalau saya baca buku, Pak, belum apa-apa langsung ngantuk, Pak. Ya, bukan buta huruf, Bapak dan Bu, tapi memang dia gak suka baca buku karena dia mungkin trauma dulu buku-buku pelajaran. Ya, nah tapi sayangnya Bapak dan Bu, tahu gak di bisnis ini yang luar biasa menurut saya ada mahasiswa. Dia bisa sponsori orang yang dari segi usia lebih tua dari dia. Dari segi pekerjaan, mahasiswa belum pernah bekerja, tapi dia punya jaringan. Adalah direktur, ada manajer, ada orang-orang yang punya skala prioritas tinggi sekali. Tapi mahasiswa ini bisa mensponsori orang itu dan menjalin hubungan dengan baik. Kenapa? Karena dia baca buku Bapak dan Bu. Wawasannya nambah. Pengalamannya belajar dari pengalaman si pembuat buku, benar nggak? Orang yang nulis buku yang hebat itu dibaca banyak orang. Ya, Anda tinggal pindahkan pemikirannya dia dalam pikiran kita. Ingat pikiran, tindakan, kebiasaan karakter dan nasib kita. Nah, penting Bapak dan Bu, baca buku. Baca buku. Kalau Anda mau punya bisnis yang besar, suka nggak suka baca buku. Dulu upline saya mengatakan, Pak nggak penting Pak. Suka nggak suka baca buku, yang penting kalau mau sukses baca buku. Gitu Bapak dan Bu, udah koleris. ya. Mau sukses nggak Pak? Iya mau sukses, baca buku katanya gitu. Ya nah benar Bapak dan Bu, saya mendapatkan kebenaran dari sini. Anda bisa bayangkan, kita tidak semuanya punya level yang sama. Tidak punya pengalaman yang sama Bapak dan Bu, dan kita perlu belajar dari buku-buku yang direkomendasikan. Jangan puas dengan gini. Kalau Anda misalnya seorang ibu rumah tangga dan Anda cocoknya berkumpul dengan ibu rumah tangga aja. Apa Anda mau habiskan seluruh ibu rumah tangga di seluruh Indonesia? Jaringan Bapak dan Ibu homogen.
Cuma semua ibu rumah tangga, ya, atau mahasiswa, semuanya mahasiswa, dia nggak pernah bisa mensponsori orang yang lebih senior. Kenapa? Karena pola pikirnya seorang mahasiswa. Gimana caranya supaya levelnya naik? Baca buku. Nah itu Bapak dan Bu. Di bisnis ini mungkin Anda hari ini baru punya jaringan 5 orang. Tapi suatu ketika Bapak dan Bu Anda akan punya jaringan 500 orang. Suatu ketika Anda punya jaringan 5.000 orang. Suatu ketika 50.000 orang. Pak Hartono aja kemarin 100.000 orang. Anda akan punya jaringan sebegitu banyak Bapak dan Bu. Kalau kita tidak punya wawasan, gimana kita bisa memimpin mereka? Makanya dibilang, leader is reader. Seorang pemimpin adalah seorang pembaca buku. Kalau Anda sadar itu Bapak dan Bu, Anda akan dorong diri Anda untuk baca buku. Jadikan ini kebiasaan, sehari Anda baca 15 menit sehari. Jadi setahun Anda akan baca 10-15 buku. Dikatakan orang hebat itu Anda kalahkan. Anda bisa 8 kali lebih hebat dari orang rata-rata yang membaca buku. Anda bisa bayangkan Bapak dan Bu, gara-gara baca buku yang direkomendasikan cuma 15 menit per hari. Itu yang Anda bisa dapatkan. Dan yang penting jangan cuma baca sekali Bapak dan Bu dan Anda langsung tutup. Sudah selesai. Belum. Ya, ada yang sudah baca bukunya, sudah baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Sudah Pak. Gimana isinya? Ya biasanya kan kita sharing kan, langsung dia mulai keringatannya sejagung-jagung keluar. Karena yang dia baca cuma judulnya saja Bapak dan Bu. Dan dia nggak tahu apa isinya. Bahaya sekali seperti itu. Ya, kalau Anda baca habis pun hanya 10% yang masuk. Anda perlu ulang minimal 10 kali baru Anda paham isi buku itu. Yang saya lakukan begitu. Saya kalau baca buku baru dulu Berpikir dan Berjiwa Besar di awal saya stabilo Bapak dan Bu. Yang mengena berbicara pada saya stabilo. Enggak semuanya saya stabilo. Yang saat itu mungkin saya belum pahami maksudnya. Saya enggak stabilo. Kalau saya paham berbicara dengan saya stabilo. Saya ingat buku pertama yang saya baca ya Berpikir dan Berjiwa Besar. Begitu saya baca itu sampai jam 2 pagi. Dan kata-kata yang begitu mengena sampai sekarang saya ingat. Itu di buku itu dikatakan gini. Kenapa kita terbiasa untuk mengagumi kisah sukses orang lain? Kita tepuk tangan, wah dia hebat, wah, dia layak dikagumi. Kisah suksesnya selalu dibaca orang banyak. Di buku itu mengatakan Bapak dan Bu dan saya stabilo besar-besar. Di buku itu mengatakan gini, kenapa kita tidak berpikir orang lain yang mengagumi kisah sukses kita? Kenapa kita nggak berpikir orang lain tepuk tangan buat kesuksesan kita? Pernah nggak Bapak dan Bu berpikir seperti itu? Nah, itu saya dapatkan dari buku yang saya baca waktu saya awal menjalankan bisnis ini. Luar biasa Bapak dan Bu, kalau Anda lakukan itu, kebiasaannya Anda akan siap-siap aja, Anda akan punya bisnis yang besar Bapak dan Bu ya. Jadi, jadikan kebiasaan, kalau Anda sudah bisa tidur sebelum baca buku, artinya Bapak dan Bu belum jadikan kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan, kalau hari itu Bapak dan Bu belum baca buku 15 menit, gak bisa tidur. Itu sudah jadi kebiasaan. Penting Bapak dan Bu, kebiasaan yang kecil yang kita lakukan, itu bisa memberikan hasil yang luar biasa besar nantinya. Ya. Ini buku-buku yang direkomendasikan, ada Berpikir dan Berjiwa Besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, Cashflow Quadrant, banyak sekali Bapak dan Bu. Ya, saya tahu upline leader Anda sudah merekomendasikan ini. Nah berikutnya, mendengarkan kaset. Ya, minimal 1 kaset atau CD. Nah, core system ini sekolah bisnis kita yang luar biasa, Pak dan Bu. Dan saya tahu siapa pemimpin-pemimpin besar di belakang support system ini. Ada Good Lion Edward Sarjono, ada Good Lion Suprato Cuaca, dan leader-leader semuanya yang punya integritas yang tinggi. Dan mereka, Bapak dan Bu, dikasetkan. Anda pernah bayangkan nggak gimana cara mengundang Pak Edo di desa Anda? Ya, di Sukawati ini mungkin di Belah Batu. Gimana caranya Pak ngundang Pak Edo di Belah Batu? Ya, syaratnya gimana? Beliau kan pemimpin besar. Bapak dan Bu, Anda nggak usah repot-repot. Anda tinggal beli kaset atau CD-nya Pak Edo dan Anda setel di rumah Anda. Anda seperti mendengarkan Pak Edo berbicara kepada Anda. Bayangkan Bapak dan Bu, di bisnis ini akan terjadi duplikasi yang luar biasa kalau Anda lakukan. Ya, kaset, budayakan kaset. Jadi saya tahu tingkat kesulitan menjalankan bisnis ini bagi Anda yang pertama kali belum punya pengalaman sama seperti saya, seperti Pak Aryawan, seperti Pak Dewo dulu di awal. Kita sulit Bapak dan Bu, ada downline nanyain, Pak kendala seperti ini gimana cara menghadapinya Pak?
Saya ditanya kendala, itu kendala yang saya hadapi dan saya belum ketemu caranya menghadapi. Ya, gimana saya ngasih solusi? Gampang Bapak dan Ibu. Ada kasetnya. Sekarang ada kaset Phil Feldphone, bener ya? Kalau ada jaringan Anda, grup Anda, Pak ada kendala ini, nggak punya duit, beli kasetnya, dengerin, pasti selesai masalahmu. Bener nggak Pak dan Bu? Coba budayakan kaset. Kalau Anda konsultasi sama grup, ya, Anda nggak tahu caranya, fokus strategi, gimana ini jelaskannya? Ada kasetnya, fokus strategi, dengarkan minimal 3 kali, dia pasti ngerti. Ketemu Anda, ya saya udah ngerti, Anda senyum aja enak. Ya, Anda nggak usah buang-buang terlalu banyak energi. Bayangkan Bapak dan Bu, kalau dalam jaringan Anda sudah terbudaya berlangganan kaset, siap-siap Anda punya bisnis yang besar. Kalau hari ini Anda baru mulai dari Anda, itu bagus Bapak dan Bu. Tapi secepat mungkin Anda pikirkan goal Anda untuk ngajak jaringan di bawah Anda minimal 20 orang untuk berlangganan kaset. Dan Anda akan menjadi seorang core leader. 20 goal Anda. Ya, kenapa? Kaset enak Pak dan Bu, caranya ya seperti itu tadi. Kalau ada kesulitan, kaset. Kaset. Ya, Anda cari yang cocok buat dia. Udah selesai. Ya, tidak ada distorsi informasi. Anda bisa hadirkan Pak Leon, ada Pak Sadra, segala macam di rumah mereka. Ada Pak Edward Sarjono, ada Pak Suprato Cuaca, pemimpin-pemimpin besar berbicara langsung dengan mereka. Anda bisa bayangkan impact dampaknya itu seperti apa. Ya, sudah nggak Anda jadikan kebiasaan? Anda sendiri dengar, ya, jangan berlangganan kaset dibiarkan di stokis. Ya, percuma. Sudah berlangganan kaset, sudah Pak, sudah didengar. Yang mana Pak? Terlalu banyak yang belum didengarkan. Jangan Pak dan Bu. Jadikan kebiasaan. Untuk siapakah ini? Untuk Anda. Ya, bukan untuk upline Anda, untuk Anda Bapak dan Bu. Ya, terus berikutnya hadir di setiap pertemuan core system. Penting Bapak dan Bu, kalau Anda nanti dengar kisah suksesnya Pak Aryawan, ngeri. Dulu kami di awal membuat kesepakatan. Kita nggak usah datang di pertemuan. Di pertemuan itu nanti kan ada yang negatif, ada yang positif. Biasanya yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Nanti yang negatif lebih banyak mempengaruhi yang positif. Jadi orang jadi negatif. Aduh, seperti itu Pak dan Bu. Pola pikir kami kerdil sekali saat itu. Kami nggak tahu bahwa bisnis ini justru bisa berkembang lewat pertemuan. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini orang yang sukses di usaha ini membangun bisnis ini tanpa pertemuan. Belum ada Bapak dan Bu. Jadi kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang berpikir, saya mau sukses di bisnis ini, tapi saya nggak mau hadir di pertemuan. Ya. Anda nggak usah berargumentasi, nggak usah Bapak dan Bu, tapi dalam hati Anda udah tahu, tinggal tunggu tanggal matinya. Ya, karena nggak ada, belum ada, dan Anda jangan coba buktikan, buang-buang waktu Bapak dan Bu. Dibilang bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Bisnis ini dibangun dari pertemuan di pertemuan. Di pertemuan Anda dapat info baru, Anda dapat acuan-acuan baru. Anda lihat, saya pernah ketemu seorang dosen ikut OPP, ya, dia udah nggak niat, dia ikut OPP. Selama dijelaskan, dia itu bisnis MLM, nggak tertarik dia, ya. Tapi dia duduknya di tengah, dia mau keluar sungkan Bapak dan Bu, orang Indonesia. Akhirnya dia udah setengah pikirannya keluar gitu ya. Tapi dia tunggu sampai selesai. Dan saat itu ada impact. Dan yang impact ada bintang 5. Saya bintang 5 ini maju. Pelan-pelan gitu ya. Dan seorang ibu rumah tangga. Ngomongnya aja belepotan Bapak dan Bu. Ya. Tapi yang bikin dia klik. Justru lihat orang itu, ibu ini. Dan dia mengatakan ke orang yang ngundang. Aduh, bisnis ini saya pasti bisa. Ibu rumah tangga aja bisa bintang 5. Ini gampang, saya pasti bisa lakukan. Gabung dia bintang 3 besoknya Mbak dan Bu. Di pertemuan. Banyak hal. Dari kesaksiannya, dari orang yang hadir, dari suasananya yang menyenangkan, yang positif. Segala macam itu bisa bikin orang itu berubah pikirannya. Makanya kalau Anda mau mengembangkan bisnis ini, bangun dari pertemuan ke pertemuan. Dan ingat Bapak dan Bu, jadikan kebiasaan Anda dulu yang hadir. Jangan jadi calo. Hadir di pertemuan, fokus meeting. Anda harus hadir. Dianya nggak ada di sini. Calo dia Bapak dan Bu. Seorang calo yang baik bikin orang untuk hadir di pertemuan, dianya di luar. Sama dengan kalau Anda naik bis di Kereneng bener ya. Tujuan Lovina naik penuh, yuk berangkat. Calonya tetap di sini. Nggak kemana-mana, kita kan nggak mau jadi calo di bisnis ini, kita mau jadi guide.
Kita mengajak orang untuk sukses. Kita harus temani Bapak dan Bu. Jadi kalau Anda mempromosikan pertemuan, Anda harus hadir. Jangan promosi tanpa Anda hadir. Bahaya malahan. Ya. Dan Bapak dan Bu, ingat. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Bapak dan Ibu hadiri. Dulu saya dikatakan kayak gitu. Jadi saya harus hadir dong. Ya, kalau saya nggak hadir di pertemuan itu, pasti itu yang paling penting kan saya kehilangan. Dan nyatanya benar Bapak dan Ibu. Dan saya, Pak Aryawan, Pak Dewo, ya, Pak Ray Susandi, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Anda sering lihat mereka absen di pertemuan nggak? Saya sampai bosen lihat wajahnya Pak Ari, lihat wajahnya Pak Sandi. Tiap pertemuan ketemu lagi mereka. Mbok yo absen gitu Pak Ari, ya nggak usah datang tiap minggu. Datang terus Pak Ari. Ya, kenapa? Karena Pak Ari tahu Bapak dan Bu, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Ingat itu Pak, dan kalau Anda pengen punya bisnis besar, pastikan Anda hadir di pertemuan. Karena siapa tahu pertemuan yang nggak Anda hadiri, bisnis itu yang bikin Anda klik. Seharusnya Anda klik dan Anda bisa semangat, Anda bisa sukses di bisnis ini. Gara-gara Anda nggak hadir di pertemuan itu, Anda kehilangan momentum itu Bapak dan Bu. Aduh, bahaya sekali, saya ngeri sekali. Makanya Vision Seminar, sampai sejarah Vision Seminar hari ini, seingat saya cuma 2 kali nggak ikut Bapak dan Bu. Yang pertama waktu saya di Kenya, terima mercy saya. Yang kedua waktu saya dipanggil di hotel ada orang yang meninggal. Itu aja, selebihnya saya nggak pernah absen. Makanya Bapak dan Bu jangan heran kalau saya bisa berhasil. Jadi kalau Anda mau berhasil juga seperti leader-leader Anda, pakai pertemuan untuk mengembangkan bisnis Anda. Anda promosikan. Jadilah promotor yang baik Bapak dan Bu. Promotor yang baik, jangan langsung motivator ya. Dulu saya di awal Vision Seminar sama Pak Ari, kami belum pernah hadir. Belum pernah sama sekali hadir. Tapi Pak Hartono begitu menyihir kami, mengatakan, Pak bagus sekali pertemuannya Pak. Ajak sebanyak mungkin, kalau Bapak cuma ada sedikit, penyesalannya itu lama dan panjang Pak. Benar Pak. Kami ajak, sampai kami katakan gini. Ya, kami promosi cuman gara-gara Pak Hartono meyakinkan kami ini bagus. Orang yang datang di sana Pak, pasti dia akan pemimpin besar. Saya sama Pak Aryawan dan tim awal dulu ya, itu promosi gila-gilaan. Sampai kami gini Pak dan Bu, money back garanti. Ya, beli tiket Vision Seminar, sampai acara selesai dan ditanya gimana acaranya. Kalau dia bilang jelek, tak balikin duitmu. Sampai hari sini, sampai saat ini, sampai detik ini saya belum pernah mengembalikan uang. Ya, sama sekali. Tanya Pak Aryawan juga belum pernah Bapak dan Bu. Justru gara-gara promosi Vision Seminar tambah lama tambah banyak, dompet kami tambah lama tambah tebal, peringkat kami tambah lama tambah naik. Ya itu aja. Kenapa kita nggak manfaatkan pertemuan? Promosikan pertemuan, promosikan buku, promosikan kaset. Enak Bapak dan Bu, jadi promotor yang baik. Kalau Anda belum baru bintang 3 mau jadi motivator, berat Bapak dan Bu. Motivator Anda perlu pengalaman, Anda perlu keahlian, dan Anda perlu jadi orang yang punya keunggulan dalam bidang orasi. Meyakinkan orang lain, tidak semua bisa, tapi kalau jadi promotor, semua orang bisa Bapak dan Bu. Ya, hadiri setiap pertemuan core system. Nah pertemuannya seperti ini, ada pertemuan umum, OPP yang diadakan di setiap minggu, di setiap daerah. Anda bisa tanyakan nanti ke upline Anda, NDT diadakan 1 bulan sekali, dan Vision Seminar tiap 2 bulan sekali, itu pertemuan umumnya. Pertemuan bersyaratnya adalah 8 planner, ya minimal bintang 3 dan sudah melakukan 8 kali presentasi. Biasanya dilakukan 1 jam sebelum NDT. Terus berikutnya focus meeting atau disebut 15 planner meeting yang malam hari ini Bapak dan Bu hadiri. Ya, minimal bintang 3 dan sudah melakukan 15 kali presentasi. Pertemuan lebih besar lagi adalah 30 plus meeting. Minimal bintang 4 dan Anda mengajak orang 30 hadir di Vision Seminar. Ingat, mengajak loh Bapak dan Bu, tidak menjual tiket. Pak saya ikut 30 plus meeting, saya sudah jual 30 tiket. Mana orang yang 30 orang itu? Nggak ada yang ikut Pak, nggak boleh ikut Bapak dan Bu di 30 plus meeting. Orang yang mengajak hadir, bukannya menjual tiket ya. Ingat pahami, kan Anda pengen bikin bisnisnya besar. Kalau nggak diajak di Vision Seminar, gimana cara bikin jaringan Anda, organisasi bisnis Anda besar? Ya, manfaatkan pertemuan bersyarat ini dan semakin sulit syaratnya dan Anda hadir terus, Anda calon orang sukses Bapak dan Bu. Anda challenge diri Anda tantang diri Anda untuk bagaimanapun caranya Anda bisa hadir di pertemuan bersyarat. Itu yang kami dulu diajarkan oleh Pak Hartono, Pak Edo, Pak Ikwan. Kami di challenge Bapak dan Bu. Semakin sulit kami ingin menunjukkan. Semakin syaratnya sulit di pertemuan tinggal beberapa gelintir.
Tapi Anda punya kebanggaan yang luar biasa kalau Anda bisa hadir di pertemuannya yang bersyarat. Ya. Nah, berikutnya menjadi good team player. Tapi sebelumnya Bapak dan Bu, saya ingin jelaskan kepada Anda seperti ini. 7 kebiasaan core person yang tadi saya sampaikan, 6 diantaranya. Nah, yang 1, 2, 3, jadi presentasi, pakai produk 2, dan melayani pelanggan. 3 ini berhubungan dengan Tiansi Bapak dan Bu. Berhubungan dengan PV, berhubungan dengan produk, berhubungan dengan network. Tapi nomor 4, berlangganan dan mendengarkan NetPi, baca buku, hadir di setiap pertemuan, ini berhubungan dengan duplikasi, pengembangan sikap, pengembangan kepribadian, disiplin diri, membangun kepercayaan, menaikkan katup, mencetak distributor yang terdidik dan profesional. Ini adalah berhubungan dengan core system, support system kita. Ya, jadi yang Tiansi nggak ngurusi yang ini Mbak, dan Bu Anda mau baca buku atau enggak, yang penting omsetnya gede. Ya, tapi untuk omset gede, core system sekolah bisnis kita, ini 4 ini sangat dianjurkan. Buku kaset pertemuan, itu aja dari dulu. Ya, buku kaset pertemuan. Yang ke-7 kebiasaannya adalah menjadi pemain kelompok yang baik. Ya, nah Bapak dan Bu, di bisnis ini kalau Anda seorang yang termotivasi, Pak, saya sangat termotivasi Pak, saya pasti bisa sukses. Nah Bapak dan Bu, kalau Anda bukan seorang pemain kelompok yang baik, itu bahaya Bapak dan Bu, akan timbul kekacauan, chaotic katanya, keraguan-raguan, kebimbangan di dalam grup Anda. Ya, bahasa Inggrisnya motivated disorganized people. Jadi kumpulan orang-orang yang termotivasi tapi tidak terarah, bahaya Bapak dan Bu. Ya, nah Anda perlu jadi pemain kelompok yang baik. Ya, nah. Pemain kelompok yang baik itu adalah 1, menganggap ini bisnis Anda sendiri. Yang pertama, berapa banyak di antara Anda, Bapak dan Bu, kalau Anda presentasi, kalau Anda melakukan follow up, Anda hadir di pertemuan, dalam hati Anda mikir, saya sebenarnya hadir di pertemuan cuman karena saya sungkan sama upline saya. Ya, saya presentasi karena diteleponin terus sama upline saya. Nah Bapak dan Bu, kalau Anda masih punya perasaan seperti itu, artinya Anda belum menganggap ini bisnis Anda sendiri. Karena golden rule-nya, ini bisnis saya sendiri. Jadi yang paling berkepentingan Bapak dan Ibu akan sukses atau tidak, itu adalah Anda. Bukan upline Anda, bukan sponsor Anda. Ya, jadi Anda bertanggung jawab atas bisnis Anda sendiri. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita menjadi tuan rumah di pertemuan. Pertemuan penting sekali Bapak dan Ibu. Kalau Anda hadir di pertemuan, apakah Anda menganggap diri Anda tuan rumah atau Anda menganggap sebagai tamu? Kalau tuan rumah, dia sibuk. Kalau ada tamu, dia langsung mikir, wah kalau rumah saya kotor nggak enak. Kalau ada yang nggak beres, nanti saya gagal sebagai tuan rumah. Apakah Bapak dan Ibu setiap kali hadir di pertemuan punya perasaan seperti itu? Atau Bapak dan Ibu merasa sebagai tamu? Sebagai tamu datang di OPP, langsung ngomong gini, presenternya kurang bagus, MC-nya salah-salah. Ya, masa sound systemnya kok grebet-grebet gitu. Yang Anda pikirin masalah terus Bapak dan Bu. Kalau Bapak dan Ibu merasa menjadi tuan rumah Bapak dan Ibu, kalau ada masalah, masalah itu masalah Anda juga. Anda akan terlibat, makanya supaya nggak ada masalah, Bapak dan Ibu hadir lebih awal. Apa yang bisa saya bantu? Dulu saya dengan Pak Aryawan diajari Bapak dan Ibu. Kita ikut pertemuan grup lain, kita nggak mau jadi tamu. Kita datang paling awal, kita tawarkan gini. Dulu kan presentasi pakai spidol, ya, board marker. Kita tes ya, dites ya, supaya jangan sampai pas pertemuan macet gitu loh, ya. Sudah nggak Bapak dan Ibu lakukan hal yang sama? Diatur kursinya, atau kursinya yang satunya Anda tahu kakinya mau patah, Anda biarkan. Nanti di pertemuan jatuh satu jebrek, kacau pertemuannya. Nah, Anda juga yang rugi. Anda hari itu mungkin bawa undangan 2, ya. Anda bawa undangan 5. Kalau suasananya kacau, Anda yang rugi. Jadi sudah nggak Bapak dan Ibu punya perasaan bahwa Anda jadi tuan rumah di pertemuan? Artinya Anda datang paling awal, pulang paling akhir setelah semuanya beres. Bukan dibalik, datang paling akhir, pulang paling cepat. Ya, bahaya Bapak dan Bu. Nah yang ketiga adalah, nah terus terang Bapak dan Bu, saya nggak akan bahas ini karena edifikasi, konsultasi, no crosslining, ada kaset yang Bapak dan Bu layak dan wajib untuk dengarkan. Edifikasi tidak mudah untuk dimengerti. Saya dulu juga di awal sulit sekali untuk mengerti maksudnya apa sih edifikasi. Kita mengedifikasi orang yang saya tahu dia lebih muda dari saya. Saya tahu dia pengalamannya lebih sedikit dari saya, ya.
Gimana kita memuji dia, mengedifikasi, sulit saya mengerti Bapak dan Ibu. Kenapa kita mesti melakukan itu? Tapi Bapak dan Ibu, saya bersyukur upline-upline saya mengajarkan bahwa edifikasi tidak untuk dimengerti, tapi untuk dilakukan. Lakukan dulu baru Anda akan mengerti. Benar Bapak dan Ibu, saya lakukan aja walaupun saya nggak ngerti, tapi hasilnya ternyata luar biasa. Karena itu pihak ketiga yang diberikan kekuatan untuk memberikan kekuatan balik ke Anda. Anda lakukan aja. Jadi jangan coba mengerti ini. Lakukan dulu baru Anda akan mengerti. Ya. Terus yang kedua, konsultasi. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu di ruangan ini, sudahkah Anda mulai melakukan konsultasi? Kalau Anda baru bergabung 1 minggu ya Anda belum bisa melakukan konsultasi. Tapi kalau Anda sudah gabung 1 bulan minimal dan grup Anda berkembang, Anda bisa konsultasi. Tapi kalau baru Anda sendiri nggak perlu konsultasi Bapak dan Ibu. Ya, konsultasi untuk pengembangan bisnis Anda. Kalau Anda mulai mengembangkan bisnis, Anda konsultasi. Jadi konsultasi ini bukan untuk membangkitkan orang-orang yang mau mati. Untuk mengaktifkan orang-orang yang pasif, nggak perlu konsultasi Bapak dan Ibu. Konsultasi untuk grup yang mau berkembang, untuk memberikan arahnya ke depan seperti apa. Nah, sudahkah Bapak dan Ibu menganggap konsultasi ini penting? Ya, karena banyak yang tidak menganggap ini penting. Konsultasi kalau nggak penting nggak disarankan Bapak dan Ibu. Dan disarankan 1 kali 4 bulan konsultasi formal. Kalau konsultasi nggak formal tiap saat Anda bisa lakukan. Formal, bawa gambar grup Anda tahu current Anda terakhir berapa. Kalau Anda sudah punya business monitoring sheet Anda bawa. Ya, Anda bawa data-datanya. Penting supaya tahu dari sini arahnya ke sana. Yang masalah kalau Anda datang konsultasi dengan upline Anda, sudah set waktu dan Anda duduk ditanya, gimana bisnismu bulan lalu, 3 bulan terakhir dan Anda nggak tahu. Itu kan sama dengan orang kesasar di jalan dan Anda ditelepon dan bilang, saya lagi nyasar nih, saya nggak tahu. Saya mau ke sana tapi saya nggak tahu ini, kesasar saya. Terus ditanya, sekarang Anda di jalan mana? Dan dia bilang, nggak tahu saya di mana ini. Terus gimana cara nunjukinnya? Nggak bisa badan. Ya udah terserah deh, ya nggak perlu dikasih tahu. Orang tuh nggak tahu juga di mana. Ya, nah kalau Anda mau pakai konsultasi, pakai dengan benar dan Anda minta waktu upline Anda, bukan upline Anda yang minta Anda untuk konsultasi. Jangan dibalik Bapak dan Bu. Ya, dan kalau Anda konsultasi, yang paling penting Bapak dan Bu, Anda jangan mempertanyakan. Jangan mempertanyakan. Ya, banyak orang yang konsultasi tapi mempertanyakan atau minta persetujuan. Minta persetujuan tuh gini contohnya Bapak dan Bu. Upline, kalau saya lakukan begini gimana? Terus upline Anda bilang gini, oh jangan, kalau kamu begini itu bisa begitu. Terus dia bilang, loh tapi kalau saya begitu saya bisa begini. Iya kalau kamu begitu jadi begini-begini gitu. Loh tapi saya kan mau melakukan begitu. Terus upline-nya akhirnya bilang, ya sudah dah terserah kamu. Ya, jangan mempertanyakan dan minta persetujuan saya, nggak perlu konsultasi. Dan Anda harus punya percaya Pak dan Bu. Rasa percaya sama upline. Orang yang pengen Anda sukses, upline Anda. Itu yang saya percayai juga Pak dan Bu. Kita memang dididik untuk tidak mudah percaya pada orang lain, apalagi mungkin tim kerja Anda. Orang-orang yang baru Anda kenal, ya, tiba-tiba jadi tim kerja Anda dan Anda disarankan melakukan sesuatu dan Anda curiga. Ada 2 orang Bapak dan Bu, sifat manusia. Yang satu curigaan, yang satu dia percayaan. Orang yang curigaan, dia curiga terus, baru percaya kalau dia tahu itu benar. Tapi kalau orang yang percayaan, dia percaya dulu sampai itu terbukti salah. Ya, di bisnis ini Bapak dan Bu, Anda harus punya rasa percaya aja sama upline. Ya, itu yang kami lakukan. Percaya aja disuruh gini, ikut. Disuruh baca buku, ikut. Datang pertemuan, ikut aja. Resikonya Bapak dan Bu, upline saya terima reward, saya diajak terima reward juga gitu loh. Itu enaknya. Ya, kalau Anda lakukan bisnis ini, upline saya passive income, saya ikut passive income. Itu kalau kita ngikutin, kita percayaan aja. Ya, konsultasi sangat penting Bapak dan Bu. Yang terakhir, cross-lining. Cross-lining, Anda sadar atau tidak, tapi saran saya bagi Anda yang baru, jangan pernah melakukan cross-lining. Cross-lining adalah membicarakan bisnis Anda dengan orang yang tidak berkepentingan dengan Anda maju di bisnis ini. Ya, Anda bisa tahu itu banyak orang bisnisnya hancur karena dia membicarakan tentang bisnisnya dengan orang yang tidak punya kepentingan dengan dia. Ya, akhirnya bisnisnya hancur dan saya lihat itu gara-garanya cuma cross-lining. Contohnya gini lah Pak dan Bu. Kalau Anda ya
punya istri, Anda banding-bandingkan dengan istri orang lain, terjadi kekacauan nggak? Terjadi kekacauan. Atau Anda punya anak Anda diurusin tetangga Anda, boleh nggak? Kacau yang terjadi Pak dan Bu, chaotic. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi crosslining bahaya. Jangan pernah mendiskusikan masalah bonus. Banyak orang, waduh, kalau bonusnya bagus, bangga dia cerita-ceritakan ke crossline saya. Ini slip bonus saya, slip bonus saya, slip bonus saya. Dia bangga. Pada saat dia bonusnya jelek, sama juga dia berkeluh kesah dengan crossline-nya. Aduh, bulan ini bonus saya cuma segini. Ya, Bapak dan Ibu, itu membunuh. Ya, crosslining bahaya. Pernah nggak Anda di sebuah perusahaan yang semua karyawannya tiap habis gajian cocok-cocokan slip gaji. Saya dapat segini, kamu dapat segini. Duh, kok saya kerja lebih lama, saya dapat gaji lebih kecil. Kacau nggak kira-kira? Kacau, makanya Bapak dan Ibu jangan dibicarakan. Bisnis Anda tidak untuk dibicarakan dengan crossline. Kalau Anda punya keluhan, ke upline. Ya, kalau Anda semangati downline Anda, nggak usah semangati crossline. Nggak ada hubungannya. Anda kasih semangat, oh kamu bisa. Dia bintang 8, bukan bintang 8 Anda. Benar nggak? Ya, kalau Anda semangat, Anda semangati downline Anda. Kalau Anda lagi loyo, Anda cari upline. Anda disemangati, jangan kebalik. Kalau Anda loyo, Anda punya masalah, Anda racuni downline Anda. Ceritakan semua masalah Anda, dan dia akan mati dengan cepat. Seperti minumlah baygon sayang, akhirnya mati Pak dan Bu. Ya. Nah itu kunci ya. Anda nggak perlu semangati upline Anda, ngapain upline Anda yang semangati Anda, jangan dibalik ya. Jangan dibalik-balik ya, penting sekali Pak dan Bu, prinsip crosslining. Karena apa? Orang suka cari teman. Orang suka cari teman. Ingat nggak kalau Anda dulu nilainya jelek, Anda dapat 4 gitu. Anda sedih, takut dimarahi orang tua. Tapi begitu Anda tahu si A, si B, oh dia dapat 4 juga, dia dapat 4 juga. Oh Anda seneng ya, bebannya tidak sendiri, punya teman dia. Ya, orang suka cari punya teman baik untuk hal yang buruk, dia suka cari teman. Anak saya kemarin pulang bawa hasil ujiannya, nilainya jelek Bapak dan Bu, cuman 65, jelek ya. Dan kita sempat konsultasi dengan dia, dan dia bangganya ngomong gini, ada yang lebih jelek dari saya. Oh, ternyata dia di sekolahnya dia udah cek semuanya. Ya, ini kan prinsip crosslining. Jadi dia pun sudah jaga-jaga itu. Dia cari yang lebih jelek dari dia supaya dia bisa katakan ke saya dan istri saya, ternyata ada yang lebih jelek loh. Kita enggak lebih jelek. Itu bahaya Bapak dan Bu, bahaya. Kita lihat yang ke atas. Kita lihat ke atas supaya kita naik terus. Jangan lihat yang jelek-jelek. Prinsipnya no crosslining. Pegang teguh Bapak dan Bu, karena ini sangat penting ya. Nah Bapak dan Bu, bentuk kebiasaan itu secara terus-menerus, kebiasaan kecil Anda lakukan terus hari ini, besoknya lagi, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun berikutnya Anda lakukan terus. Hal-hal kecil yang Anda lakukan Bapak dan Bu. Ada sebuah kata-kata yang luar biasa dikatakan gini, we are what we repeatedly do. Excellence is not an act but a habit. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kesempurnaan bukanlah sebuah tindakan, tapi suatu kebiasaan. Nah, Anda tahu ini adalah pebasket legendaris dari Boston Celtics di Amerika sana. Dia membentuk kebiasaan sukses. Larry Bird, pebasket terkenal, bayarannya mahal Bapak dan Bu, dan dia ini jago kalau masukkan bola, dapat 3 point, lemparan jarak jauh, bolanya masuk ke keranjang. Jarak dekat dia bisa. Pokoknya tembakannya jitu. Banyak masuk keranjangnya dibandingkan nggak masuk keranjangnya. Karena dia terlatih Mbak dan Bu. Dia terlatih selama bertahun-tahun. Sehingga tercipta dan dia sudah dengan posisi apapun juga. Dia akan bisa memasukkan bola. Walaupun lawan-lawannya itu menghalangi. Dia tetap bisa masukkan bola. Ini si Larry Bird. Apa yang terjadi Bapak dan Bu? Di masa jaya-jayanya ada sebuah perusahaan soft drink, minuman ringan, mengkontrak dia untuk main dalam sebuah iklan, dan dia cuma diminta gini, Anda tetap pakai bola basket, tapi coba lempar dan bikin bola ini meleset dari keranjang, itu yang mau di-shoot. Bukan bola yang masuk, tapi malah mau di-shoot waktu si Larry Bird lempar bola basket ke keranjang dan itu meleset. Itu aja yang mau, angle yang mau di-shoot. Apa yang terjadi Bapak dan Bu? Si Larry Bird, dia berusaha lempar untuk bisa luput dari keranjangnya sampai 9 kali, padahal niatnya itu nggak dimasukkan, bola itu tetap masuk ke keranjangnya.
Ya, baru lemparan ke-10 itu benar-benar meleset Bapak dan Bu. Kalau sudah jadi kebiasaan, susah gagal Bapak dan Bu. Diniatin gagal pun sulit. Ini karena kebiasaan yang dibentuk. Nah Bapak dan Bu, maukah Bapak dan Bu membentuk kebiasaan untuk sukses? Ya, mungkin sulit untuk Bapak dan Bu lakukan secara konsisten, tapi apa yang sulit ini akan menjadikan hidup Anda mudah nantinya Bapak dan Bu. Kalau Anda memilih untuk sukses, lakukan kebiasaan-kebiasaan core person, kebiasaannya sederhana, Anda jangan lihat hasilnya di awal, Anda pokoknya lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. 1, 2, 3 tahun Bapak dan Bu, Anda lakukan kebiasaan core person, dan saya yakin Bapak dan Bu, nggak lama lagi Anda akan berada di puncak kesuksesan dan kita bisa menikmati kesuksesan ini ya. Kalau kami bisa Bapak dan Bu, Anda juga pasti bisa. Sekali lagi selamat melakukan kebiasaan orang sukses dan jadilah orang sukses.